Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 160 yang berjudul Bayangan yang Tumpang Tindih Membangkitkan Kenangan. Di awal chapter 160 ini, setelah Doma melepaskan topeng babi Inosuke, dia pun menyadari sesuatu saat melihat langsung wajah Inosuke. Dan di sini, setelah melihat wajah Inosuke yang familiar, Doma pun bertanya kepadanya, apakah dirinya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Namun, sambil berteriak dan mencaci Doma, dengan kesalnya Inosuke mengatakan kalau dirinya tidak ingat pernah bertemu dengan sampah sepertinya dan menyuruh Doma untuk jangan menyentuh topengnya dengan tangan kotornya. Lalu, Doma pun sambil tersenyum meyakinkan lagi kalau sebenarnya dirinya pernah bertemu dengan Inosuke dan Doma merasa mengenalinya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Akan tetapi, setelah Doma meyakinkan hal tersebut, kalau dirinya mengenali Inosuke, di sini Inosuke dengan kesalnya berteriak kepada Doma kalau dirinya benar-benar tidak pernah bertemu dengannya, sambil mencacinya sebagai sampah. Lalu, sambil membayangkan Shinobu, di sini Inosuke mengatakan dalam dirinya kalau orang yang dirinya temui sebelumnya adalah Shinobu. Dan dirinya merasa pernah bertemu dengannya sebelumnya. Di sini Inosuke pun berharap kalau dirinya ingin bertanya kepadanya lain kali saat dia bertemu dengannya kembali dengan Shinobu. Lalu, setelah flashback tersebut, Kanao pun mencoba menenangkan Inosuke yang kesal dan marah karena kelakuan Doma. Di sini Kanao menyuruh Inosuke untuk tenang dan meyakinkannya kalau Doma hanya asal bicara dan ucapannya tersebut hanyalah omong kosong. Akan tetapi, Doma yang mendengarkan hal tersebut pun terkejut karena dianggap hanya mengada-ngada kalau dirinya benar-benar mengenali Inosuke. Dan setelah itu, dia pun berkata lagi kalau satu-satunya sifat baiknya adalah bersikap serius. Lalu setelah itu, sambil menggigit kipasnya, Doma pun mengatakan kalau selain sifatnya itu, Doma merasa kalau dirinya juga punya ingatan yang bagus dan dirinya masih mengingat cukup jelas saat dimana dirinya masih menjadi manusia. Lalu setelah mengatakan itu, sambil menggigit kipasnya, Doma pun kemudian menusukkan jari telunjuknya ke dalam kepalanya dan mengorek-ngorek otaknya. Kemudian di sisi lain, Inosuke dan Kanao yang melihat kelakuan Doma pun merasa sangat terkejut dan merasa jijik. Lalu, saat Doma sedang mencari ingatan masa lalunya dengan mengorek-ngorek atau mengaduk-aduk otaknya dengan jarinya, tiba-tiba dirinya pun langsung mengingat kejadian 15 tahun yang lalu pada dirinya saat itu. Dan saat mengingat kejadian tersebut, di sini langsung ditampilkan flashback pada masa itu. Di sini sambil memperlihatkan wanita yang membawa bayi dan disiksa, Doma menjelaskan kalau pada 15 tahun yang lalu ada seorang wanita yang usianya sekitar 17 sampai 18 tahun yang menggendong seorang bayi. Dan pada kisahnya, wanita tersebut selalu dipukuli oleh suaminya setiap hari dan ibu mertuanya juga selalu menyakitinya. Kemudian, sambil memainkan topeng babi Inosuke, Doma berkata karena wanita tersebut tidak punya siapa-siapa lagi untuk meminta tolong, maka sektenya lah yang menerima wanita malang tersebut. Lalu, setelah itu, flashback pun kembali. Di sini, setelah wanita malang tersebut kabur dari rumahnya dan bertemu Doma, di sini Doma menceritakan kalau wanita malang itu tidak memiliki orang tua maupun saudara dan dia tidak punya tempat untuk dituju dan mengamankan diri. Dan pada saat itu Doma menjelaskan lagi kalau saat pertama kali dirinya bertemu dengannya, wajahnya sangat penuh memar sampai dirinya tidak tahu bentuk asli wajahnya. Bahkan hingga Doma merasa kalau itu cukup menyakitkan. Lalu Doma pun mengatakan kalau wanita tersebut buta sebelah karena wajahnya sering terus-menerus dipukuli. Tapi saat dirinya menyentuhnya, wanita itu kembali menjadi normal dan Doma menganggap kalau dia sangat cantik, bahkan hingga meninggalkan kesan yang dalam bagi dirinya. Kemudian sambil memperlihatkan wajah wanita tersebut yang tersenyum yang bersandingan dengan wajah Inosuke yang penasaran, di sini Doma mengatakan kalau wanita tersebut memiliki wajah yang sama dengan Inosuke. Akan tetapi, wajah wanita tersebut terlihat lebih bersih dan lebih lembut.
Dan kemudian Doma pun meyakinkan Inosuke lagi kalau tidak salah lagi bahwa wanita yang pernah ditemuinya dan ditolongnya itu adalah ibunya Inosuke. Lalu setelah mendengar cerita masa lalu tersebut, sambil berhadap-hadapan dengan Doma, Inosuke pun dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa dirinya tidak memiliki ibu dan dirinya dibesarkan oleh babi. Dan mengatakan lagi kalau semua cerita itu tidak ada hubungannya dengannya. Akan tetapi setelah mendengar jawaban dari Inosuke, Doma pun merasa terkejut saat mendengar kalau Inosuke dilahirkan oleh babi hutan. Dan kemudian dia pun meyakinkan lagi kalau Inosuke adalah manusia dan sudah pasti kalau manusia yang telah melahirkannya. Lalu setelah Doma mengatakan itu, tiba-tiba Inosuke pun langsung menyerang Doma dari depan sambil menyuruhnya untuk menghentikan omong kosongnya dan mencacinya serta menyuruhnya untuk mengembalikan topengnya. Lalu saat Inosuke menyerang Doma, dia menyerang menggunakan teknik pernafasan binatang buas taring ke-6. Namun, di sisi lain, Kanao yang melihat Inosuke menyerang tiba-tiba, dia pun mencoba memperingatinya sambil berlari ke arahnya. Dengan mudahnya Doma dapat menghindari serangannya, dan sambil tersenyum, dia menyuruh Inosuke untuk mendengarkan ceritanya lebih dahulu hingga selesai, dan menganggap kalau pertempurannya dengan Inosuke adalah sebuah keajaiban. Namun, saat Doma menghindari serangan Inosuke tersebut, di saat yang bersamaan, Doma pun langsung melancarkan serangan balik kepada Inosuke. Sehingga serangan tersebut membuat tubuh Inosuke terluka karena tebasan kipasnya Doma. Lalu, saat Doma kembali mencoba menyerang Inosuke lagi, dengan cepat dari samping, Kanao pun langsung mendorong Inosuke ke kolam untuk menghindari serangan Doma tersebut. Dan setelah Kanao dan Inosuke tercebur ke kolam dan berhasil menyelamatkan Inosuke, Kanao pun bangkit kembali dan menanyakan keadaannya serta menyuruhnya untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Kemudian di sisi lain, setelah Doma gagal menyerang Inosuke karena diselamatkan Kanao, sambil tersenyum, Doma pun mengatakan kembali mengenai ibu Inosuke. Dia berkata kalau pada saat itu dirinya tidak ada niatan untuk memakannya, karena bagi dirinya memiliki seseorang yang cantik di sisinya itu terasa cukup menyenangkan. Dan masih mereka berdua berhadap-hadapan dengan Doma. Di sini Doma mengatakan lagi kalau sayangnya wanita tersebut atau ibu dari Inosuke itu tidak terlalu pintar. Akan tetapi Doma menganggap kalau wanita itu atau ibu dari Inosuke adalah wanita yang cantik dan pandai bernyanyi. Lalu sambil memperlihatkan Inosuke yang terdiam, di sini Doma mengatakan kepadanya kalau dulu wanita tersebut sering bernyanyi sambil menggendong Inosuke. Dia menyanyikan lagu pengantar tidur Janji Jari Kelingking. Dan saat Doma mengingatkan hal tersebut tentang nyanyian Janji Jari Kelingking, tiba-tiba Inosuke pun mengingat masa lalunya saat ibunya yang menggendongnya menyanyikan nyanyian lagu pengantar tidur tersebut dan mengingat wajahnya di saat-saat ibunya mengatakan berjanji akan melindunginya. Lalu setelah flashback ingatan Inosuke tersebut, Doma pun mengatakan lagi kalau setiap kali ibunya Inosuke menyanyikan lagu tersebut, liriknya selalu berbeda-beda, dan Doma pun menganggap kalau itu sangat menggemaskan baginya. Lalu, masih saat memperlihatkan Inosuke yang terdiam yang mencoba mengingat kembali ibunya, di sini sambil memperlihatkan ilustrasi Shinobu, dia pun mengatakan dalam dirinya kalau semua ingatannya tersebut sebelumnya ternyata bukanlah Shinobu. Kemudian setelah itu, sambil memperlihatkan flashbacknya Doma di saat dirinya bersama ibunya Inosuke yang sedang berbahagia, di sini Doma menjelaskan kalau sebenarnya dirinya tidak berniat memakan ibunya Inosuke, dan awalnya dirinya hanya ingin wanita tersebut tetap mendampinginya hingga dia tutup usia. Akan tetapi, sambil memperlihatkan wajah ibu Inosuke yang terkejut, di sini Doma mengatakan kalau meskipun bodoh, ibunya Inosuke atau Kotoha sangat tajam akan situasi di sekitarnya. Di sini Doma mengatakan kalau Kotoha tahu jika dirinya memakan para pengikutnya. Dan meskipun Doma berkata kalau dirinya sudah berusaha mencoba menjelaskan kepadanya, namun Doma merasa kalau Kotoha tetap tidak memahami kebaikannya.
Lalu sambil memperlihatkan Kotoha yang terkejut melihat Doma memakan pengikutnya dan pergi dari sektenya. Di sini Doma menjelaskan kalau pada saat dirinya diketahui oleh Kotoha, Doma pun terus dihinanya sebagai pembohong yang kejam. Dan setelah itu Kotoha pun melarikan diri dari kuilnya. Lalu saat Kotoha mengetahui kebenaran Doma, dia pun kabur. Dan saat dia kabur ke hutan sambil membawa Inosuke yang masih bayi, di sini sambil terus berlari, Kotoha pun terus meminta maaf kepada anaknya Inosuke. Dan saat dirinya terus berlari tanpa arah, dia pun kemudian tersesat hingga ke ujung tebing. Dan Kotoha pun terus meminta maaf kepada Inosuke dan menganggap kalau sekarang sudah tidak ada lagi jalan atau tempat untuk lari, dan merasa kalau mereka berdua akan mati. Namun setelah itu Kotoha pun berpikir untuk menyelamatkan Inosuke dengan mengambil resiko. Dan di sini sambil menangis dia pun meminta maaf dan memeluk Inosuke. Kotoha pun kemudian menjatuhkan Inosuke dari tebing. Dan dari pandangan Inosuke yang masih bayi saat terjatuh dari tebing saat melihat ibunya, tiba-tiba seseorang pun langsung membunuh ibunya di tempat. Dan setelah itu orang tersebut atau Doma mengatakan kalau mustahil Kotoha bisa membuat anaknya Inosuke selamat dengan menjatuhkannya dari tebing, dan kemudian mencacinya sebagai orang bodoh. Dan sambil melihat Inosuke yang masih bayi terjatuh dari tebing, Doma pun yang bersedih menganggap betapa menyedihkannya melihat bayi mati karena ibunya dengan membuangnya dari atas tebing. Dan setelah itu, di sisi lain, Inosuke yang masih bayi yang dibuang dari tebing pun kemudian jatuh ke dalam sungai. Lalu, setelah flashback tersebut di pertarungan, Inosuke yang terdiam pun kemudian mengingat semuanya saat ibunya dibunuh oleh Doma. Lalu saat masih sambil memegang topeng Inosuke, Doma pun mengatakan kalau pada akhirnya dirinya memakan Kotoha hingga sampai ke tulang-tulangnya, dan mengatakan lagi jika Kotoha kembali ke rumahnya, dia hanya akan disiksa kembali oleh suaminya, dan jika dia pergi sendirian, dia pasti akan mati di jalan dengan Inosuke yang masih bayi karena Doma menganggap Kotoha sebagai orang yang tidak berguna. Kemudian sambil tersenyum dan sambil meledeknya, Doma pun bertanya-tanya apakah dia, Kotoha, memiliki momen bahagia dalam hidupnya dan menganggap kalau keberadaannya itu tidak berarti. Lalu setelah mendengar perkataan tersebut, Kanao pun dengan kesalnya menyuruh Doma untuk menghentikan kelakuannya tersebut sambil mencacinya. Dan di sisi lain, Inosuke yang masih terdiam dan sudah mengingat semua masa lalunya pun mulai merasa kesal dengan menggenggam sangat erat pedangnya. Dan kemudian Inosuke pun mengingat masa-masa kebahagiaan bersama ibunya saat dirinya dipeluk oleh ibunya. Dan di sini ibunya mengatakan kalau saat-saat kebahagiaannya adalah bisa bersamanya, yaitu bersama Inosuke. Dan setelah itu, Inosuke yang masih tertunduk dan terdiam pun mengatakan dengan menganggap kalau bisa bertemu dengan Doma di sini memanglah sebuah keajaiban. Dan sambil melihat Doma dengan wajah sangat kesalnya, Inosuke berkata kalau iblis yang membunuh ibunya dan teman-temannya sekarang berada tepat di hadapannya. Dan saat bangkit dan bersiap-siap untuk bertarung kembali, Inosuke pun dengan kesalnya berteriak kepada Doma dengan mengatakan kalau dirinya berterima kasih kepadanya karena sudah membuat dirinya mengingat semua itu. Dan juga Inosuke mengancam Doma kalau kali ini bukan hanya kepalanya saja yang akan dipenggal, tetapi dirinya akan menunjukkan pada Doma apa itu neraka yang sesungguhnya. Dan berikut adalah pembahasan chapter 160 Kimetsu no Yaiba, yaitu masa lalu Inosuke yang teringat kembali. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.